Setiap orang beriman pasti yang diharapkan adalah ingin masuk surga. Surga itu adalah bonus dari Allah. Yang kita kejar adalah mencari rahmat Allah. Dan orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah adalah orang-orang yang melakukan amal-amal soleh. Kata Allah, inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang melakukan kebaikan. Jadi surga yang kita harapkan itu adalah bonus dari Allah. Siapa yang mendapatkan bonus? Yang mendapatkan bonus surga adalah orang yang mendapatkan rahmat Allah. Siapa orang yang mendapatkan rahmat Allah? Adalah orang-orang yang melakukan amal-amal soleh. Karena itu surga itu ada 8 pintu. Tinggal kita mau masuk ke pintu yang mana. Ada babus sholat. Surga itu ada pintu sholat. Orang yang rajin sholat, maka dia berpeluang besar masuk surga melalui pintu sholat. Ada babus sedekah. Orang yang rajin bersedekah, maka orang itu berpeluang besar bisa masuk surga melalui pintu sedekah. Ada babul jihad, bab pintu orang yang berjihad di jalan Allah, maka orang ini berkesempatan besar untuk bisa masuk surga melalui pintu jihad. Ada pintu babur rayyan, pintu orang-orang yang berpuasa. Orang yang berpuasanya rajin, baik Ramadan maupun di luar Ramadan, maka orang ini punya kesempatan besar masuk surga melalui amal dengan dia berpuasa. Ada pintu haji, babul haji wal umrah. Orang-orang yang memiliki atau pernah melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah, dan haji umrahnya mabrur, maka dia berpeluang besar masuk surga melalui pintu haji. Ada pintu babut tawakal. Orang yang selalu menyerahkan hidup dan matinya karena Allah. Rezekinya diserahkan kepada Allah. Hidupnya hanya bersandar kepada Allah. Maka orang ini bisa masuk surga karena dia punya sifat tawakal. Ada pintu babul kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas. Yaitu orang-orang yang mampu menahan amarah, tidak pernah marah. Orang yang mampu memaafkan kesalahan orang, pemaaf. Orang ini berpeluang besar untuk bisa masuk surga melalui pintu itu. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dari 8 pintu surga itu semuanya berbentuk amal soleh. Tinggal kita mana yang mampu kita kerjakan. Bersyukur kalau kita mampu mengerjakan semua 8 amal soleh.
puasa di dia, sedekah di dia, tawakal juga, sama orang tidak pernah marah, orangnya pemaaf, kemudian ibadahnya rajin, pernah haji, pernah umroh, semua bisa kita lakukan. Maka amal-amal soleh inilah yang akan mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari 8 amal soleh ini, maka yang akan kita bahas adalah satu di antara 8 itu, yaitu bersedekah. Sedekah ini perintah Allah, di mana Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 103. Kata Allah, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta kamu itu sedekah, agar harta kamu dan jiwa kamu menjadi bersih. Orang yang rajin sedekah, hartanya bersih, jiwanya bersih. Karena hanya orang yang bersih yang bisa masuk surga. Kalau ada orang yang hartanya banyak, tidak pernah disedekahi, tidak pernah dizakati, maka dia bercampur antara harta bersih dengan harta yang kotor. Ketika dimakan, maka dia tidak akan punya peluang bisa masuk dalam surga. Karena surga itu hanya menerima orang-orang yang bersih. Yang kedua, sedekah itu perintah Allah. Semua perintah Allah itu punya manfaat besar. Setiap perintah Allah itu akan berdampak positif diterimanya amal ibadah kita. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan tentang salah satu keutamaan sedekah, di mana kata Nabi, as-sadaqatu tufiul khati'ah. Orang yang rajin sedekah itu akan memadamkan murka Allah, memadamkan dosa-dosa yang kita punya. Jadi kalau kita merasa punya banyak dosa, salah satu menghapus dosa kita, banyaklah bersedekah. Kata Nabi, kama yutfi'ul ma'an nar, seperti api dipadamkan dengan air. Jadi kalau ada api berkobar, kemudian kita ingin mematikan api, maka padamkan dengan air. Kalau kita merasa banyak dosa, bersihkan dosa kita dengan bersedekah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu menurut Imam Ibnu Rajab, beliau mengatakan sedekah itu terbagi kepada 2 bagian. Yang pertama, sedekah dengan berbuat baik kepada orang lain. Salah satu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man kana lahu malu, kalau ada orang yang punya harta, falyatasaddaq min malihi, maka hendaklah dia bersedekah dengan hartanya. Wa man kana lahu quwwah, siapa orang yang tidak punya harta tapi punya tenaga, falyatasaddaq min quwwatihi, maka bersedekahlah dia dengan tenaganya. Wa man kana lahu ilmu, kalau dia punya ilmu, falyatasaddaq min ilmihi, maka bersedekahlah dia dengan ilmunya. Jadi sedekah itu tidak hanya berbatas kepada materi. Bersedekah itu bisa materi, bisa juga
bukan dengan materi. Maka apa yang kita bisa sedekahkan itu. Yang kedua, sedekah itu berbentuk yang tidak materi. Di antaranya adalah seperti tasbih, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, tahlil, la ilaha illallah. Itu sedekah yang tidak berbentuk materi. Karena itu kata Nabi, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap yang baik-baik itu bernilai sedekah. Sampai-sampai kata Rasulullah, berhubungan intim dengan suami istri itu bernilai sedekah. Di mana Rasulullah mengatakan, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Ketika kamu menggauli istri kamu, itu sudah bernilai sedekah. Qali Rasulullah ayati ahaduna syahwatun wa yakun fiha ajru. Di mana sahabat bertanya, Rasulullah, bagaimana itu bisa bernilai sedekah? Kemudian Rasulullah menjawab, tahukah engkau, jika kamu melakukan dosa, jika kamu menyakiti orang lain, jika kamu memakan harta yang haram, melakukan perbuatan yang haram, apakah itu berdosa? Begitu juga sebaliknya, jika kamu memberikan nilai syahwat kamu kepada orang lain, kepada istri kamu, dan itu bisa memberikan orang lain bahagia, dan itu sudah bernilai sedekah. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Karena itu, sebelum ajal kita menjemput kita, selagi kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah, bisa jadi hari ini menjadi hari terakhir kita berada di dunia. Apa yang kita punya, apa yang kita bisa, jadikan itu nilai sedekah. Contoh buat kita ada pada diri Rasulullah. Rasulullah itu adalah manusia yang paling dermawan, sehingga disebutkan oleh Nabi ajwadun nas, manusia yang paling dermawan itu adalah Rasulullah. Terlebih lagi Nabi lebih dermawan lagi pada saat Ramadan datang, di bulan Ramadan. Apa bukti kalau Rasulullah orang yang paling dermawan? Rasulullah itu tidak sama dengan kita. Rasulullah tidak punya harta untuk hari esok. Rasulullah tidak punya simpanan, baik itu beras, baik itu uang untuk hari esok. Hari ini beliau punya, ada orang yang membutuhkan, beliau beri. Itulah Rasulullah. Sehingga Rasulullah disebut ajwadun nas, manusia yang paling dermawan, karena beliau tidak memiliki simpanan untuk hari esok. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan kesempatan untuk bisa melakukan 8 amal soleh dengan 8 pintu surga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim.